Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam pertemuan 3B, yaitu ilmu pelajaran datar. Masih membahas tentang haluan utara selatan pada lintang yang senama. Lintang tolak lebih besar lintang tiba. Jadi kita akan bahas jika lintang tolaknya lebih besar dari lintang tiba. Sebelum dilanjutkan ini, sebaiknya yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian like, share, komen, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan dari channel saya ini. Baik, kita lanjutkan. Belajar dari lintang besar ke lintang kecil pada lintang senama, di mana delta lintang sama dengan lintang tolak dikurangi lintang tiba. Delta lintang sama dengan jauh, haluan tidak sama atau berlawanan dengan lintangnya, berlawanan arah dengan lintangnya. Jadi kalau lintang utara, ya jadinya haluannya selatan, dan sebaliknya jika lintang selatan, haluannya utara. Ini contoh dari tempat tolak ke tempat tiba, dari lintang yang besar ke lintang yang lebih kecil. Dari lintang tolak ke lintang yang lebih kecil, dari lintang yang besar ke lintang lebih kecil, yang di belahan utara, ini di selatan. Baik, kita lanjutkan. Ya, 2A, mencari tempat tiba jika tempat tolak, haluan, dan jauh diketahui. Ini tempat tolak lintang tolak lebih besar daripada lintang tiba. Contoh diketahui, tempat tolak 18 derajat 37,5 menit selatan, 6 derajat 30,6 menit barat. Jadi dalam bujur harus 3 digit, jadi ditulis 006, tapi bacanya cukup 6 saja. Kemudian tempat tiba 11 derajat 45,8 menit selatan, 6 derajat 30,6 barat. Kemudian ditanya haluan dan jauh. Maka dijawab, kita tulis tempat tolak, kemudian tulis tempat tiba. Kemudian mencari delta lintang dan delta bujur adalah lintang tolak dikurangi lintang tiba, bujur tolak dikurangi bujur tiba. Bujur tolak bujur tiba sama jadi 0, lintang tolak dikurangi lintang tiba. Untuk nulisnya sebaiknya di atas ke bawah ini supaya mudah, yang lurus supaya gampang. S lurus S. Kemudian koma indesimal ini 5 kurang 8. Contohnya mudahnya 15 kurang 8, 7. 6 kurang 5, 1, 3 tidak bisa dipinjam, pinjam 1 derajat, jadi 6. 6 ditambah 3, 9. 9 kurang 4, 5. 7 kurang 1 berarti 6. 1 kurang 1, 0. Jadi delta lintangnya 6 derajat 51,7 menit utara. Utara kenapa? Karena dari besar ke kecil. Dari besar, dari bawah ke atas, berarti utara. Kemudian delta lintang sama dengan jauh. Delta lintangnya 6 derajat 51,7 dijadikan mil, dikalikan 60. 6 kali 60, 360 tambah 51, berarti 411,7. Itu jauhnya 411,7 mil. Sebab 1 menit sama dengan 1 mil. Dan karena lintang tolak lebih besar dari timbang tiba, maka haluannya berlawanan dengan lintangnya. Karena lintangnya selatan, lawan dari selatan adalah utara. Jadi haluannya utara. Demikian contoh yang ke-7. Selanjutnya contoh 8.
Kapal tol KM Udang 7 sedang berada di tempat tolak 7 derajat 2,6 menit selatan, 165 derajat 36,9 barat. Berlayar hingga tempat tiba sampai tempat tiba 6 derajat 48,3 menit selatan, 165 derajat 36,9. Jadi bujurnya sama, berarti lintang haluannya utara atau selatan, karena dari besar ke kecil tentu berlawanan, jadi haluannya utara. Ditanya haluan dan jauh, maka dijawab sebagai berikut. Kita tulis dulu tempat tolak, karena tempat tolak lebih besar, rumusnya juga tempat tolak dikurangi tempat tiba. Lintang tolak dikurangi lintang tiba, maka delta lintang atau perubahan lintangnya adalah 14 derajat, 3 menit utara. Delta bujurnya 0 tentu saja. Kemudian kita cari delta lintang sama dengan jauh. Jadi sebetulnya cukup ditulis delta lintang 14,3 menit. Tapi untuk memudahkan nanti dalam menulis, lebih baik ditambahi 0 derajat supaya tidak bingung nulisnya. Tapi ini hanya mil, jadi untuk ini cukup dibaca 14,3 mil. Kemudian jadi jauhnya 14,3 mil. Kemudian haluannya adalah utara. Haluannya utara karena berlawanan arah dengan lintangnya. Lintang tolak lebih besar daripada lintang tiba, maka haluan berlawan arah dengan lintangnya. Karena lintangannya selatan berarti haluannya utara. Kebalikan utara adalah selatan. Contoh 9. Pada pukul 21.45 menit tanggal 2 Februari tahun 2024, kapal latih KM Madidiang 03 sedang berlayar dan berada pada posisi tolak 17 derajat 16,6 menit selatan, 65 derajat 18,4 menit timur. Berlayar hingga pukul 7.15 tanggal 5 Februari 2024 dan berada di tempat tiba 11 derajat 57,9 menit selatan, 65 derajat 18,4 menit timur. Ditanya haluan dan kecepatan kapal. Jawab, kita mencari delta lintangnya dulu atau mencari jauhnya. Kita tulis lintang tolak dan lintang tiba, kemudian dikurangkan. Maka ketemu delta lintang sama dengan 5 derajat 18,7 utara dan bujurnya tentu saja 0. Kemudian delta lintang sama dengan jauh sama dengan 5 derajat 18,7, kalau dijadikan menit atau mil sama dengan 5 kali 60 ditambah 18,7. Jadi 300 tambah 18,7 sama dengan 318,7 mil atau menit. Jadi jauhnya 318,7 mil. Selanjutnya, jadi jauhnya tadi adalah 318,7 mil. Kemudian haluannya utara. Kemudian kita ditanya kecepatan. Ini haluan utara tadi sudah tahu bahwa lintang tolak lebih besar dari lintang tiba, maka haluannya berlawan dengan lintangnya.
Karena lintangnya selatan, maka haluannya utara. Kemudian waktu mencari waktu atau D adalah waktu tiba dikurangi waktu tolak. Waktu tiba tanggal 5 bulan 2 pukul 7.15. Waktu berangkat tanggal 2 bulan 2 pukul 21.45. Maka waktu atau lama berlayar adalah 2 hari 9 jam 30 menit. Ya, ini kalau bingung ini cari 15 kurang 45 tidak bisa kan, jadi 5 kurang 5 0, 1 kurang 4 nggak bisa pinjem. 1 hari berarti 24. 25 24 tambah 6 tadi 30. Karena ini tadi sudah dipinjam 1 berarti 6, 24 tambah 6, 30. 30 kurang 21 ketemu 9. Jadi ketemu 9 jam 30 menit. Saya ulangi lagi. Ini 15 nggak bisa pinjam 1. Jadi 6. Jadi 60 tambah 15 sama dengan 75. 75 kurang 45 sama dengan 30. Ini 7 tadi udah dipinjam 1 jadi 6. Karena tidak bisa 6 dikurang 21 pinjam ngambil 1 hari. 1 hari 24 ditambah 6 jadi 30 jam dikurangi 21 sama dengan 9 jam. Yang sini tadi sudah dikurangi tinggal 4. 4 kurang 2 sama dengan 2 hari atau sama dengan 2 kali 24 ditambah 9. 2 kali 24 ditambah 9, 30. Berarti 48 ditambah 9. Jadi 57, 30 menit atau 57,5 jam. Kemudian kita mencari kecepatan atau V adalah jauh, D atau jarak dibagi waktu atau T. Kita tadi sudah memperoleh jaraknya 318,7 mil dibagi waktu 57,5 jam sama dengan 5,54 mil per jam. Mil per jam ditulis dalam kecepatan adalah menjadi knot. Sekali lagi jangan disebut knot tapi knot saja. Jadi bisa dibulatkan menjadi 1 digit jadi 5,5 knot. Kecepatan kapal menjadi 5,5 knot artinya 5,5 mil per jam. 2B mencari tempat tiba. Jika tempat tolak haluan tentu berlawan dengan lintangnya dan jauh diketahui. Maka ini akan dari haluan atau haluannya tidak senama dengan lintangnya atau berlawan arah dengan lintangnya. Kemudian contoh 10. Tempat tolak 11 derajat 45 menit selatan, 106 derajat 30 menit timur. Haluan utara dan jauh 195 mil. Ini haluannya berlawan dengan lintangnya. Lintangnya selatan, haluannya utara, berlawanan. Kemudian ditanya tempat tiba. Jawabnya kita rubah jauh sama dengan dikta lintang sama dengan 195 mil atau 195 menit. Kemudian dirubah menjadi bujur, menjadi derajat, dirubah menjadi lintangin dalam derajat 195 bagi 60. 195 bagi 60, 3, 180, sisa 18. Jadi ini terus tidak perlu ditulis koma, tapi tulis sisanya aja. Jadi 195 bagi 60 ketemu 3, kan 180, sisa 15. Jadi 3 derajat 15 menit. Kemudian kita tulis delta lintangnya
3 derajat 15 menit utara karena haluan utara. Dan delta bujurnya tentu saja 0. Kemudian tempat tolak kita tulis dan delta lintangnya kita tulis. Kemudian kita tambahkan sehingga tempat tiba sama dengan 8 derajat 30 menit selatan. Bujurnya tentu saja tetap karena tidak ada perubahan bujur. 106 derajat 30 menit timur. Ini karena beda penyebut, selatan ini utara, yang besar dikurangi kecil, 11 kurangi 3. Jadi ini dikurangi atas kurangi bawah dan penyebutnya mengikuti yang besar. Caranya demikian. Contoh 11. Pada pukul 20.30 tanggal 1 April 2023, kapal Pursein berada pada posisi 36 derajat 13,5 menit utara, 150 derajat 6,3 menit barat. Berlayar dengan kecepatan 6,5 knot. Dengan haluan pedoman 175 derajat sampai dengan pukul 3.20. Tanggal 4 April 2023. Diketahui di mawar pedoman peta tertulis variasi 1 derajat timur tahun 1995 perubahan 4 menit timur. Dan deviasi pada pedoman itu plus 2 derajat. Ditanya tempat tiba pada pukul 3 tanggal 4 April 2023. Jawab, karena ini harus haluan sejati, yang ada di soal haluan pedoman, maka kita harus cari haluan sejati dulu. Haluan sejati sama dengan HP tambah variasi tambah deviasi. Karena variasi belum diketahui, hanya di peta tahun 195, maka dicari variasi tahun 2023. Variasi tahun 2023 adalah variasi 1 derajat timur pada tahun 1995 itu ditambah perubahan. Perubahannya dari 1995 sampai dengan 2023. Jadi maka rumus nulisnya variasi timur atau 1 derajat plus 1 derajat, atau enggak tulis plus 1 minus, cukup ditulis 1 derajat ditambah dalam kurung lagi 2023 dikurangi 195 kali 4 menit timur perubahannya. Kemudian ini 1 derajat ditambah 28, ini kurang ini 28 tahun kali 4, perubahannya 4. Jadi maka ketemunya adalah 11, ini ketemunya jadi 112 28 kali 4 sama dengan 112. 112 kan dibagi 60 ketemu 1 derajat 52. Ini adalah 112 asalnya. Asalnya dari 28 kali 4 sama dengan 112 menit atau dijadikan derajat 1 derajat 58. Jadi ketemu 2 derajat 52 menit timur. Jadi 1 derajat timur ditambah 1 derajat 52 menit timur sama dengan 2 derajat 52 timur. Dibulatkan jadi 3 derajat aja atau timur, atau cukup ditulis 3. Ditulis plus juga boleh, tidak ditulis plusnya tidak apa-apa. Tidak masalah. Kemudian haluan sejati
Rumusnya HP tambah variasi tambah deviasi. 175 ditambah 3 ditambah 2, 180. Artinya haluan selatan. Kita sudah tahu haluan selatan, maka kemudian kita cari jauh. Haluan selatan, jadi haluannya selatan, kemudian kita akan mencari jauh. Sebelum mencari jauh, tentu kita mencari waktu, karena jauh sama dengan waktu kali kecepatan. Waktu atau D sama dengan waktu tiba dikurangi waktu tolak. Waktu tibanya tanggal 4 bulan 4, pukul 3 yang kita cari. Walaupun ini belajar sampai 3.20, tapi yang diminta adalah pukul 3. Walaupun belajarnya 3.20. Kemudian waktu tiba adalah 20, waktu tolak adalah 20.30, tanggalnya 1. Ini tanggal 20, 30, jam 20.30 tanggal 1. Kita tulis, kemudian waktu sama dengan waktu atau time adalah dikurangi dulu dari belakang. 0 dikurangi enggak, ini tidak bisa, jadi 60 pinjam 1 jam 60 menit dikurangi 30 menit 30 menit. 2 tidak bisa 2 dikurangi ini bisa, tapi depannya enggak bisa. Jadi kita pinjam 1 hari. Kita ambil 1 hari dari sini sehingga hari tanggalnya tinggal 3, 24 ditambah 2. Kemudian 28, 26, karena 2 ditambah 24, 26, 26 kurangi 20 ketemu 6. Jadi saya ulangi lagi, ini tadi 60 menit karena pinjam 1, 60 kurang 30, 30. 2 tidak bisa ngambil 1 hari atau 24 jam. 24 jam tambah 2, 26. 26 kurangi 20 ketemu 6 jam. Harinya tadi tinggal 3. Tanggalnya tinggal 3 kurang 1, 2 hari. Jadi 2 hari 6 jam 30 menit. Atau dijadikan jam 2 kali 24, 48 ditambah 6 berarti 54 30 menit atau 50,5 jam. Ya, kita lanjutkan. Jadi, D sama dengan V kali T. P adalah kecepatan, T waktu. Kecepatannya di soal 6,5 dan waktu tadi sudah kita hitung 54,5. Kita kalikan ketemu 354,25 mil atau bisa kita jadikan 0,3. Kita bulatkan saja menjadi 2 digit karena soal-soal kita hanya 1 digit bukan 2 digit. Jadi kita jadikan 354,3. Jauh sama dengan delta lintang. Ini tadi dibagi 60. Bagi 60 kan ketemu 6, sisanya 54,25. 25 ini tadi sudah dirubah jadi dibulatkan, ini 6 derajat 54,25 selatan karena haluannya tadi selatan. Kemudian kita bulatkan saja menjadi 6 derajat 54,3. Karena haluan selatan dan delta bujurnya 0. Kemudian kita tulis tempat tolak. Kemudian delta lintang. Delta bujurnya 0, delta lintangnya ini dari sini kepindahkan ke sini. Kemudian rumusnya ditambahkan. Kemudian tempat tiba, karena ini kurangi 0, tetap bujurnya lintangnya utara ditambah selatan, jadi sama dengan dikurangi karena ini lebih kecil, yang besar dikurangi kecil. 5 kurang 3
2, 3 kurang 4 tidak bisa, pinjam 1, 13 kurang 4, 9, ini nggak ada, 0 dikurangi 5 nggak bisa, ambil 1, berarti 6. 1 derajat 60, jadi 60 dikurangi 50 sama dengan 1. 5 dikurangi 6, jadi 15 kurangi 6, 9, jadi lintang tibanya 29 derajat 19,2 menit utara. Jadi tempat tibanya, bucurnya sama. Contoh 12. Kapal Pukat Cincin KM Camar 7 pada pukul 21.20 tanggal 20 Oktober 23 berada pada posisi 43 derajat 9,8 menit selatan, 20 derajat 48,3 menit barat, sedang berlayar dengan haluan pedoman 8 derajat sejauh 395,6 mil hingga pukul 12.05 menit tanggal 23 Oktober 2023. Diketahui variasi di peta tahun 1996 tertulis par 3 derajat P increase about per minute annually, artinya variasi pada tahun 1996 adalah 3 derajat barat dan bertambah 4 menit per tahun. Dan deviasi pada haluan itu minus 3 derajat. Deviasi dilihat di daftar deviasi di kapal yang dibuat pada setiap akhir kapal docking. Jadi setahun sekali minimal pedoman magnet, pedoman kemudi, pedoman standar harus dikalibrasi atau dikompaseren namanya. Jadi untuk mengoreksi berapa kesalahan. Kemudian ditanya kecepatan kapal, kemudian tempat tiba pukul 12.05 tanggal 23 Oktober. Untuk mengetahui kecepatan tentu harus tahu haluan. Jawab. Waktu atau T sama dengan waktu tiba dikurangi waktu tolak. Kemudian kita tulis waktu tibanya pukul 12.05 menit tanggal 23 Oktober. Kemudian waktu tolaknya adalah 21.20 menit. Kemudian kita cari waktunya, waktu tolak kurangi waktu tiba. Kita atas kurangi bawah, sama dengan 5 kurang 0, 5, 0 tidak bisa, pinjem, ambil 1 jam, berarti 6. 6 kurang 2, 4. 11 itu dikurangi 21 tidak bisa, jadi ambil tanggal 1 hari, 24 tambah 11, 35 kurang 21 sama dengan 14 jam, 45 menit, 2 hari. Ini karena sudah dikurangi 1, tadi 2 kurang 02, kemudian dikalikan 2 kali 24, 48 ditambah 14, ketemu 62, 45 menit. 62 jam 45 menit atau kalau dijadikan desimal 62,75. Jadi kecepatan adalah D dibagi T. D-nya jarak yang tempuh atau jauh 395,6 mil dibagi 62,75 jam sama dengan 6,3 mil per jam atau 6,3 knot. Kemudian variasi tahun 2023 3W plus tahun yang kita cari adalah karena 23 dikurangi tahun diketahuinya 196. 2023 dikurangi 196 kali 4 menit. Jadi ini sama dengan ketemunya adalah 3 derajat. Ini ditambah
Ini kali ini ketemu 108. 108 dijadikan derajat, berarti dikurangi 60, nyisanya ditulis. Jadi 3 barat ditambah, karena bertambah ini, maka kita ketemu 4 derajat 48 barat, atau kita bulatkan saja menjadi minus 5 barat. Atau 5 barat atau minus 5. Haluan sejati adalah HP tambah variasi tambah deviasi, sehingga 8 derajat ditambah minus 5 ditambah minus 3 sama dengan 0 derajat. Jadi haluannya 0 derajat atau haluan utara. Jauh sama dengan delta lintang. Delta lintangnya sama dengan jauh, 395,6. Kita jadikan derajat, bagi 60 ketemu 6 lebihnya 35,6. Jadi kita tulis delta lintangnya 6 derajat 35,6 utara. Utara karena haluan utara. Kemudian delta bujurnya tentu saja 0 karena tidak mengalami perubahan. Kemudian kita tulis tempat tolak, kemudian tulis delta lintang di bawahnya. Jangan lupa yang lurus supaya mudah menambahkan. Karena ini beda penyebut, yang tempat tolak selatan, delta lintangnya utara. Berarti dikurangkan saja. Terus penyebutnya mengikuti yang besar. Yang besar tempat tolak, berarti atas kurangi bawah. 8 kurang 6, 2. 9 kurang 5, 4. Kemudian 0 tidak bisa, ambil 1, berarti 6 kurangi 3, 3. Kemudian 2, nggak bisa, pinjam 12 kurang 6, 6. Kemudian 3, 6. Jadi tempat tiba 36 derajat, 34,2 menit selatan, 20 derajat, 48,3 menit barat. Demikian, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Yang berikutnya, setelah ini kita akan bahas haluan utara selatan jika lintang tolak tidak senama dengan lintang timur.